Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Selamat datang di channel Apunik. Warganet yang budiman, kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan soroh. Jadi soroh itu sangat penting di Bali. Jadi warganet yang budiman, banyak masyarakat yang masih bingung untuk mencari sorohnya. Jadi ada istilah soroh cang dije. Masih banyak orang kebingungan. Dan masih banyak orang yang belum mengetahui secara benar tentang lelintihan garis keturunan leluhurnya. Jadi warganet yang budiman, sangat disayangkan apabila kita tidak mengetahui tentang soroh kita, warganet yang budiman. Sebab di Bali adalah pulau lain daripada yang lain. Di Bali ini semua masyarakatnya itu sangat memuja, menghormati, dan sangat menyembah roh suci leluhurnya. Lalu pertanyaannya, kalau kita tidak mengetahui tentang lelintihan leluhur kita, di sanggah kemulan yang kita buat itu, apa yang kita sembah? Kan secara logika kita jadi mengambang. Jadi ini warganet yang budiman. Maka dari itu saya tergerak hati saya untuk memberikan pemahaman kepada warganet pemirsa yang budiman mengenai masalah soroh ini. Soroh, ada yang membilang soroh itu ada dua. Jadi soroh jabe dan soroh menak. Soroh jabe itu apa? Soroh menak itu apa? Soroh jabe artinya lelintihan asal-usul garis keturunan leluhur yang berada di luar lingkungan kerajaan. Sedangkan soroh menak itu adalah lelintihan asal-usul garis keturunan leluhur yang berasal dari dalam lingkungan kerajaan. Di sini pun masih menimbulkan kebingungan. Tentu saja kalau dikaitkan dengan wangsa, itu kan di Bali ada triwangsa. Jadi wangsa, brahmana, ksatria, dan waisya, kan begitu. Jadi tentu saja yang jabe ini, yang soroh jabe, itu secara otomatis itu adalah soroh di luar kerajaan. Itu adalah yang soroh wesi. Sedangkan soroh yang ada di dalam lingkungan kerajaan itu adalah tentu saja soroh brahmana dan ksatria, warganet yang budiman. Tetapi pengertian ini pun masih rancu. Siapakah brahmana itu? Siapakah ksatria itu? Siapakah wesya itu? Ini warganet yang budiman. Sampai sekarang kiranya masyarakat kita terutama di Bali masih bingung mengenai hal ini, tentunya warganet yang budiman. Saya akan mencoba memberikan pemahaman agar warganet dan pemirsa yang budiman mengerti. Warganet yang budiman, soroh, istilah soroh di Bali sebenarnya berhubungan dengan istilah kasta yang ada di India. Kemudian ada istilah warna di Bali dan wangsa. Apa itu kasta? Warna, wangsa, dan soroh itu sendiri.
baik itu kasta maupun warna, wangsa, dan sora, itu memiliki pengertian yang hampir sama, yaitu lelintihan asal-usul garis keturunan leluhur. Di India, kasta Brahmana itu adalah lelintihan atau asal-usul garis keturunan leluhur yang berasal dari kaum Brahmana. Begitu pula Ksatria, jadi berasal dari kaum Ksatria. Begitu juga Waisya berasal dari kaum Waisya, dan Sudra berasal dari kaum Sudra. Warganet yang beriman, di Bali berkembang istilah warna. Warna pun kita adopsi dari istilah kasta yang ada di India. Tetapi di Bali tidak ada kasta seperti yang di India. Di Bali hanya ada warna. Warna di Bali ini juga ada 4. Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Tetapi apakah perbedaannya? Perbedaannya, warganet yang budiman, kalau di India lebih menekankan kepada lelintihan asal-usul keturunan, garis keturunan. Tetapi warna di Bali lebih menekankan kepada profesi atau pekerjaan seseorang. Misalnya, Brahmana, warna Brahmana itu adalah profesi kebrahmanan sebagai Brahmin atau pendeta yang memimpin upacara keagamaan, warganet yang beriman. Ksatria adalah profesi memimpin suatu kerajaan atau negara. Boleh dibilang birokrasi dalam sebuah kerajaan atau negara. Warganet yang beriman, Waisya adalah profesi sebagai pedagang atau sebagai pebisnis yang bisa menggerakkan perekonomian. Warganet yang beriman, itulah Waisya. Kemudian Sudra adalah profesi sebagai buruh tani. Warganet yang budiman. Kemudian dari catur warna yang kita kenal, kemudian ada istilah wangsa, warganet yang budiman. Wangsa di Bali kita mengenal adanya Triwangsa. Sebenarnya wangsa sama artinya dengan kasta dan warna, yaitu lelintihan keturunan, lelintihan garis keturunan leluhur. Warganet yang beriman. Cuman wangsa di Indonesia lebih ditekankan kepada lelintihan asal-usul garis keturunan para raja. Misalnya ada yang menyebut di Bali Wangsa Warmadewa. Ada yang menyebut di Jawa Tengah Wangsa Sanjaya. Ada yang menyebut Wangsa Sailendra. Tetapi khususnya wangsa di Bali tidak hanya difokuskan untuk para raja, tetapi juga untuk umum, untuk semua orang. Jadi di Bali mengenal Triwangsa, Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Warganet yang budiman, ketika kita mengetahui istilah wangsa, dan di Bali ada Triwangsa, maka catur warna, satu warna hilang, yaitu yang Sudra hilang. Di Bali tidak ada Sudra, di Bali hanya ada Triwangsa. Jadi di Bali hanya ada Wangsa, Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Sedangkan Sudra tidak ada. Warganet yang budiman. Jadi warganet
yang budiman, setelah istilah wangsa baru kita mengenal istilah warna. Mohon maaf, baru kita mengenal istilah soroh. Jadi soroh ini pun diadopsi dari wangsa. Soroh pun sebenarnya menurut versi channel Abdinek itu ada 3 soroh secara umum. Jadi ada soroh Brahmana, ada soroh Ksatria, dan ada soroh Waisya. Warganet yang beriman, ini pun masih sifatnya umum sekali. Jadi versi channel Abdinek mengelompokkan soroh Brahmana menjadi 3, soroh Ksatria menjadi 3. Jadi soroh Brahmana ada 3, soroh Ksatria juga ada 3. Kemudian soroh Waisya ada 7. Warganet yang beriman. Jadi menurut versi channel Abdinek ada, kalau ditambahkan versi soroh Brahmana ada 3, Ksatria ada 3, dan soroh Waisya ada 7. Kesemuanya itu kalau kita jumlahkan berjumlah 13 soroh menurut versi Abdinek warganet yang beriman. Ada 13 soroh libat warganet yang beriman. Saya akan terangkan satu persatu. Soroh Brahmana yang pertama itu adalah soroh Brahmana Kling atau terkenal dengan Brahmana Ide dalam Siddhakarya. Warganet yang beriman, begitu dulu. Saya akan lanjutkan dalam video berikutnya.